Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai rema dalam hidup kita sebelum kita memulai setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetapi sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas perlindunganmu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan, dengan membaca firman-Mu, belajar, sehingga Tuhan kami memiliki kekuatan, memiliki pengharapan, karena kami dekat dengan Tuhan dalam firman Allah. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, mari urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu, menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu saya dan Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai rema, sebagai kekuatan dan sebagai pengharapan dalam menjalani setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 1. Saya akan membaca mulai dari ayat 3, ayat 5, dan juga ayat 7. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 7, saudara-saudara. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes inilah adalah rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus dalam masa pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan sampai Yesus mati di kayu salib, sampai Yesus disalib, Rasul Yohanes ini tetap ada bersama, tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan oleh Rasul Yohanes, apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Apa yang didengar oleh mereka? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus, tentang pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah saksi, bahkan mereka adalah bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus telah melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus telah berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya dikatakan di situ, yang mereka lihat dan mereka dengar, kami beritakan kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberitakan kepada orang-orang yang ada dalam firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, termasuk untuk kita sendiri, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengakui Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini
Rasul Yohanes berkata bahwa dan tujuan diberitakannya itu tentang apa? Yang diberitakan oleh Rasul Yohanes tujuannya apa? Supaya kita dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Di situ ada kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 itu dikatakan dengan judul perikop Allah itu adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami sampaikan, yang kami dengar, kami sampaikan, bahwa Allah adalah terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah terang. Dalam terang tidak ada kegelapan. Dalam terang itu semuanya terlihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa. Karena Allah kita tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia sama sekali tidak ada dalam kegelapan, kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka begitupun dengan hidup saya dan saudara, agar kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus meneladani apa yang sudah diberitakan oleh Rasul Yohanes, yaitu bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka kita harus belajar untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, menjadi terang bagi banyak orang, menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam terang sama seperti Tuhan hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan persekutuan itu mendatangkan kekuatan bagi kita. Dan sedikit lagi saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di situ, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus, darahnya tercurah di kayu salib, itulah yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan penebusan, keselamatan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mengakhiri renungan pagi ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya yang datang bagi kami pagi hari ini, mengingatkan kami agar kami belajar seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah berkorban bagi kami, Engkau sudah mati, bahkan Engkau sudah bangkit, dan Engkau datang untuk memberikan kami pengharapan, keselamatan. Engkau menebus setiap dosa kami, dan Engkau mengajarkan kami untuk menjadi sama, belajar tentang Engkau Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat Tuhan di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam setiap aktivitas kami, jemaat Tuhan, semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita Allah, damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri renungan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.